Dalam 10 tahun terakhir, CPI kita mengalami posisi yang sangat drastis. Kalau kita melihat pada awal tahun 2013 sebagai contoh, CPI kita di angka 34 dan kemudian di tahun 2019 kita mencapai puncaknya di angka 40. Namun sejumlah peristiwa terjadi mulai dari pelemahan KPK hingga kondisi demokrasi kita yang menurun secara substansial, itu menyebabkan pada tahun ini 2023 yang lalu CPI kita berada pada kembali lagi ke angka 34. Artinya 10 tahun kita tidak kemana-mana. Nah, kondisi ini tentunya bukan hanya sekedar kita bicara soal pelemahan KPK, tetapi juga ada problem lain di mana bahwa sejumlah peristiwa demokrasi kita juga meskipun secara formal itu terjadi, tetapi faktanya secara substansial banyak sekali nilai-nilai yang hilang. Hal itu juga terkonfirmasi dengan Varieties of Democracy, Economist Intelligence Unit, jadi berbagai indikator menyatakan bahwa Indonesia berada pada kondisi yang sangat berbahaya dalam demokrasinya. Tahun 2024 kita menggelar 2 kali pemilihan. Pada Februari kita menggelar pemilu dan pada November kita menggelar pilkada. Bagaimana prosesnya? Tentu kita sadar banyak sekali kekurangan. Yang terutama adalah syahwat kekuasaan dari pejabat negara yang tidak tertahankan, ingin meneruskan, memperpanjang, tidak berhenti berkuasa. Itu adalah kekurangan yang tampak dalam pemilu kita. Kemudian pada pilkada, hal yang sama juga kembali terulang. Dinasti politik masih menjadi persoalan, money politik, suara masyarakat, suara pemilih dijadikan sebagai komoditas. Dengan pemilihan yang seperti itu, tentu akan sulit membayangkan terbentuk pemerintahan yang good governance, pemerintahan yang anti korupsi. Kita punya konteks baru dalam peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia, yaitu kita punya pemerintahan baru yang dilahirkan melalui proses pemilu yang banyak menimbulkan pertanyaan dari aspek anti korupsi, etik, dan lain-lain. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa pemberantasan korupsi semestinya juga berjalan dengan menjaga nilai secara demokrasi. Kita harus menjadikan tahun 2024 sebagai pembelajaran untuk kontestasi-kontestasi elektoral berikutnya. Jangan sampai demokrasi Indonesia hanya sebatas formalitas pemilu. Saya ingin mengajak kepada kawan-kawan semua untuk menjaga sikap kritis kepada pemerintahan, karena itu memang tugasnya rakyat, dan juga mempertahankan ruang kebebasan politik kita sebagai satu faktor penting agar masyarakat punya ruang yang cukup untuk mengekspresikan apa yang dia pikirkan, apa yang dia perlu sampaikan kepada pemerintah. Jaga sikap kritis terhadap penyelenggaraan pemerintah. Selamat Hari Anti Korupsi Sedunia buat kita semua, rakyat Indonesia. Tangguh lawan korupsi.